Oh, eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita, eee, lanjut ke materi berikutnya sehubungan dengan ketenagakerjaan. Baik, sebelum kita melangkah lebih lanjut mengenai ketenagakerjaan, mari kita simak dulu pengertian tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja adalah ya, eee, ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan atau buruh, baik yang menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, selama masa kerja, maupun sesudah masa kerja. Berikut kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah lapangan kerja atau lowongan kerja yang tersedia bagi angkatan kerja. Kita simak pengertian tenaga kerjanya. Tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sedangkan di negara-negara maju, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai 64 tahun. Kita simak, angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Kelompok ini bisa disebut usia produktif. Sedangkan pengertian pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, sedang mencari kerja, atau sedang mempersiapkan usaha barunya. Lanjut, kita melangkah ke jenis-jenis tenaga kerja. Berdasarkan jenis tenaga kerja dibagi dalam dua hal. Yang ke satu, dalam beberapa hal, tong dua hal. Satu, tenaga kerja rohaniah, non-fisik. Tenaga kerja rohaniah adalah tenaga kerja yang dalam pekerjaannya banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Contohnya yaitu direktur, konsultan, dan manajer. Yang kedua, tenaga kerja jasmaniah atau fisik. Tenaga kerja jasmaniah atau fisik adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik. Contoh, pekerja bangunan, supir angkutan umum, penyapu jalan, dan lain-lainnya. Kita melangkah berdasarkan keahliannya, tenaga kerja dibagi dalam beberapa poin. Satu, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan. Contoh, pengacara, insinyur, sarjana, dokter, dan lain sebagainya. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja, contoh supir, tukang masak, montir, pelukis, dan lain-lainnya. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik, tidak terdidik, dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang hanya bekerja mengandalkan tenaga saja. Contoh, kuli, buruh, buruh angkut, buruh pabrik, pembantu, dan tukang beca. Berikut, masalah ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan yang terdapat di Indonesia adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Yang keempat, penyebaran angkatan kerja yang tidak merata.
Yang kelima, pelindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Berikut, masih dalam masalah tenaga kerja, pemerintah memiliki peran dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah tenaga kerja antara lain melalui cara-cara: satu, penyusunan dan pengawasan pelaksanaan berbagai peraturan ketenagakerjaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja seperti penyelenggaraan pelatihan manajemen. Yang ketiga, mengembangkan kesempatan kerja dalam negeri seperti mengadakan transmigrasi dan penciptaan wirausaha baru. Yang keempat, mengembangkan kesempatan kerja luar negeri seperti penyaluran tenaga kerja Indonesia atau TKI. Yang kelima, pelindungan tenaga kerja seperti mensosialisasikan standar pengupahan dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia. Yang keenam, membina hubungan industrial dalam negeri dan internasional seperti pembangunan hubungan yang harmonis dengan cara mengembangkan serikat pekerja dan pengusaha. Udah, baiklah, materi pada kesempatan ini sampai di situ dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.